Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, berjumpa lagi dengan kami dari tim Sujok. Insyaallah pada kesempatan sore ini kita akan sharing seperti biasa ya, akan sharing-sharing terkait dengan sujok terapi atau nanti kita akan dengan narasumber kita yang sangat luar biasa insya Allah sore ini dari jam 4 sampai jam 5 sore seperti biasa. Narasumber kita sore ini dengan Pak Bagus ya, insya Allah nanti kita akan berbagi dengan Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sore ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, jelas, suara saya jelas Bapak Ibu? Oke, saya ada berapa orang Jelas, ya? jelas. Oke, terima kasih Pak Deska ya, Abi Deska. Oke Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke acara kita, seperti biasa kita akan sharing-sharing atau yang mau sharing dahulu atau mau berbagi dulu. Berbagi pengalaman. Mungkin ada di antara Bapak Ibu sekalian yang mau sharing satu dua orang berbagi pengalaman. Silakan. Ada Bapak Ibu? Kami tunggu. Nanti kasih hadiah. Insya Allah kita kasih hadiah. Yang Ibu yang berbagi pengalaman kita kasih spesial nih. Boleh sharing pengalamannya? Di antara Bapak Ibu, boleh pengalaman pribadi ataupun ngobatin pribadi keluarga ataupun saudara ataupun pasiennya. Ataupun apalah terkait dengan pengobatan dengan metode sujok. Silakan Bapak Ibu, sebelum tanya jawab kita boleh sharing dulu di awal nih. Pengalaman kita udah belajar setiap hari Kamis, sharing-sharing setiap hari Kamis. Kita akan boleh Pak belum siapa nih? Maaf. Di chat saya dulu lihat ya. Aku belum punya pengalaman Mas. Oke, siapa? Oke, yang lain yang udah punya pengalaman silakan. Ada? Kita tunggu ya. Sambil kita nunggu yang lain yang mau sharing pengalamannya. Buat Bapak Ibu sekalian, saya informasikan kita ada program Ramadan berbagi ya, spesial program Ramadan. Kita akan mulai dari tanggal 22 Februari nanti kita ada pembelajaran atau workshop sujud selama 12 kali pertemuan. Spesial di bulan suci Ramadan 12 kali pertemuan, 12 pembicara dan 12 materi sujud. Nah, jadi buat Bapak Ibu yang ingin belajar sujud yang baru belajar tapi pengen lebih banyak lagi belajar bisa ikut program Ramadan ini. Harga sekarang udah harganya 197.000. 197.000 ini sampai tanggal 14 Februari berarti sampai hari Sabtu ya. Jadi buat Bapak Ibu yang belum gabung dipersilakan, yang udah gabung terima kasih ya kemarin dapat harga yang spesial. Saya ada beberapa pengalaman teknik, boleh Pak nanti ya kita sharing. Nah, saya informasikan terkait dengan tadi program modal. Silakan Bapak Ibu yang mau belajar atau ngajak saudaranya, temannya atau kenalannya untuk belajar terkait workshop sujud ini. 12 kali pertemuan, 12 pembicara dan 12 materi berbeda. Ada yang pakai magnet, ada materi magnet, biji, terus lagi ada warna, twist, satu titik dan lain sebagainya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa ikut kelasnya. Dan spesial lagi nanti kita akan ada door prize, yaitu untuk yang ikut kelas spesial Ramadan ini nanti yang beruntung akan dapat kelas khusus Sujok Academy selama 3 bulan. Harga Sujok Academy biayanya itu 2.500.000. Jadi nanti yang beruntung akan berkesempatan siapa yang dapat door prize-nya nanti bisa ikut kelas Sujok Academy senilai 2.500.000 khusus untuk orang-orang yang ikut program Ramadan. Nanti kita akan undi, nanti ada kelas akademi yang dapat hadiah ataupun ekos dan sebagainya. Jadi buat Bapak Ibu yang saudara atau kenalannya atau temannya pengen belajar sujok, ya silakan untuk diajak karena ini kita spesial. Kalau kita kelas-kelas biasa atau standar kan 199 sampai 299 untuk satu kali pertemuan. Ini kita 12 kali pertemuan hanya 197.000. Jadi bukan satu pertemuan tapi 12 kali pertemuan ya, spesial Ramadan. Oke, Pak yang mau sharing pengalamannya boleh Pak. Saya ada beberapa pengalaman dengan teknik sujud. Boleh silakan Pak. Siapa namanya? Di sini namanya Abidaska ya. Deska. Iya, Boleh Pak silakan Pak sharing tes. pengalamannya Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan Pak siapa ini moderator? Saya Salam Nur Hadi, kenal. Pak. Oh, Saya Pak Nur Hadi, Nur, Pak. ya. Oh, dia belum kenalin ya. Ya, salam kenal juga buat semuanya yang ada di room ini ya. Ya. Sekedar buat sharing-sharing. Jadi sebenarnya kalau saya itu mengenal teknik sujok itu udah lama ya, dari 2022 kalau nggak salah setelah COVID. Iya. Awalnya saya lihat di YouTube itu Pak Dr. Heri Said waktu itu masih apa, dengan Bu Finder yang dari India itu. Mm-mm. Nah, itu saya coba praktek tuh, belum belum pernah ikut padahal, cuman dari konten YouTube itu saya sedikit memahami tentang sujok, lalu saya coba praktekkan waktu itu. Tapi memang dari pengalaman untuk sujok ini kebanyakan yang efektifnya itu justru yang di area kepala ya. Nggak tahu nih kalau yang lain. Jadi misalkan kena sakit kayak pilek gitu tuh, sakit kepala, itu begitu titik korespondennya kita eh, berikan teknik sujok, itu langsung lagi flu berat gitu, langsung mampet gitu. Cuman kendalanya setelah mampet, ya itu akhirnya jadi sesek kan, karena apa namanya, si lendir tidak keluar gitu. Ya akhirnya dibantu lagi pakai obat. Tapi memang untuk menghentikan flu pada waktu itu efektif. Kemudian sakit kepala di area kepala dengan di jempol tangan ya, itu cepat juga proses penyembuhannya. Nah, kemudian teknik twist saya pernah coba beberapa kali, termasuk menolong ada kakak, dia kena apa itu, tangannya itu kayak kepelintir, jadi sudah hampir 2 bulan itu susah digerakkan. Kadang diangkat tangannya juga berat gitu. Nah, saya pakai teknik twist, ternyata langsung ringan tuh, langsung ringan. Tapi besoknya apa namanya, kambuh lagi. Nah, tapi setelah di twist beberapa kali ya sekarang alhamdulillah udah mendingan katanya. Tapi ya ada juga dibantu dibantu obat dari dokter juga sih gitu. Ya maksud saya juga sekalian nanti bertanya juga nih ke nih. Jadi apakah kesembuhan dari sujok ini permanen atau hanya sementara ya? Karena dari beberapa pengalaman tadi yang sakit gigi juga pernah dengan teknik sujok itu langsung ringan ya, langsung ringan, tapi besoknya kambuh lagi gitu, disujok lagi enak lagi. Jadi eh, ya di sini memang perlu perlu pembuktian ya, efektivitas dari teknik sujok ini, apa benar bahwa dengan similarity ini memberikan efek gitu. Jadi kalau efek memang tadi dari pengalaman itu ada, cuman eh, kesembuhannya itu seperti tidak permanen gitu tuh. Itu saja barangkali sekedar sharing juga apa namanya, informasi masukan-masukan. Terima kasih Bang Nur Hadi. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kasih hadiah buat Pak Deska. Pak Deska udah ikut program Ramadan belum, Pak? Saya ikut yang program akademi. Nah, oke, program akademi. Yang ini yang program spesial Ramadan, yang 1997 ikut belum? Ikut ya? Belum, belum. Nanti saya ikut lah. Nah, nah, kalau belum, Bapak kasih hadiah free buat Pak Deska, nanti langsung japri nomor admin punya kan ya? Ya, ada. Ah, langsung aja WA sekarang ke admin, saya dapat free untuk kelas spesial Ramadan dari Pak Nur Hadi gitu. Oh, alhamdulillah, rabbil alamin. Terima Nanti kasih, terima Bapak kasih. nanti Bapak dimasukkan ke kelas kita yang 12 kali pertemuan spesial Ramadan. Jadi Bapak ikut free, nanti langsung kita Oke, masukkan ke grup. oke, terima Oke, kasih, alhamdulillah. Deska ya. Ya, Oke, Bapak sama-sama. Ibu sekalian, kita langsung udah jam 16 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat di Bogor ya. Oke, kita langsung tadi pertanyaan dari Pak Deska apa testimoni, sharing dan sekaligus pertanyaan apakah pengobatan sujok ini permanen atau enggak, kenapa setelah sembuh kok balik lagi, kambuh lagi. Nanti mungkin pengalaman atau dijawab oleh sekaligus oleh narasumber kita Pak Bagus. Kita langsung aja sapa narasumber kita. Assalamualaikum Pak Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nuradi.
Apa Bagaimana kabarnya ini? kabarnya Pak Bagus sore ini? Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, baik, baik. Alhamdulillah luar biasa. Oke, kita langsung aja nih. Seperti biasa Pak Bagus, mungkin di awal sharing-sharing dan tadi langsung ada sharing pengalaman dan juga langsung pertanyaan ya. Mungkin nanti sekaligus pembukaan atau bridging dari Pak Bagus nanti mungkin sekalian dijawab terkait dengan kok ya udah sembuh, udah pengobatan tapi besoknya lagi kambuh lagi gitu kan. Nah, mungkin bisa saya jawab tapi biar sekaligus oleh Pak Bagus nanti biar gimana nih kenapa harus kambuh lagi, penyebabnya kenapa dan bagaimana biar agak lama dan kalau permanen sebetulnya nggak ada yang namanya sembuh permanen, yang namanya sehat pasti kan kadang-kadang kita ada sakit juga. Tapi nanti akan lebih pas dijawab oleh Pak Bagus. Waktu dan tempat saya persilakan pada Pak Bagus. Baik, terima kasih Pak Nuradi, teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Seperti biasanya, pertama kali saya mohon izin ya, untuk sore hari ini kita berbagi. Bukan karena saya lebih ahli, tidak. Sama aja, kita juga semua sedang belajar. Cuman saya ditugasi aja dari tim Cucok Indonesia untuk ya berbagi sharing sama Bapak Ibu semua. Baik, seperti biasanya saya sharing pengalaman dulu ya. Saya sharing pengalaman dulu nanti biar mungkin Bapak Ibu juga ikut tergerak untuk sharing pengalaman seperti apa sehingga kita bisa saling menambah ilmu dari pengalaman Bapak Ibu semuanya. Baru saja tadi pagi entah kenapa ya jam setengah 8 itu kan seperti biasa pagi-pagi saya bersih-bersih kalau multitasking ya. Jadi saya nyuci kemudian sambil nunggu cucian ini saya bersih-bersih. Kok tiba-tiba pandangan saya itu kabur gitu ya. Terus saya rasakan kok kayak apa geliut ya, kalau bahasa Jawa itu geliang gitu ya, kayak geliang gitu. Tapi saya abaikan, adalah paling perasaan saya aja, udah saya terusin. Tapi kok gitu lagi. Apalagi waktu saya nunggakkan kepala gini kok rasanya mau jatuh, terus tiba-tiba ada rasa apa ya, kayak kayak mual ya, kayak mual. Saya tetap abaikan ya. Dan terakhir waktu kok nggak enak, saya coba langsung apa, saya senam twist ya, gimnastik twist itu saya buat senam gimnastik twist satu seri. Saya pikir mungkin kondisi saya lagi apa ya, kurang energinya ngedrop, jadi saya buat twist lumayan, badan saya agak hangat dan kemudian berkeringat ya. Kemudian saya aktivitas nyemburin baju. Nah begitu ini langsung kok rasanya parah ini. Saya nggak berani berdiri, saya langsung duduk. Dek, gitu. Nah, saya berusaha nggak gerak. Waduh, ini kayak kena vertigo. Saya nggak pernah merasakan itu. Tapi entah kenapa ya, entah kenapa. Sehingga kemudian eh, saya berusaha memejamkan mata, ini kok rasanya kok bumi goyang. Begitu saya melek lagi, saya membuka mata itu langsung gini. Jadi apa yang ada di depan saya itu langsung muter. Waduh, ini kayak vertigo ini. Rasanya sangat tidak nyaman dan tidak enak. Dan saya belum pernah merasakan seperti itu. Ya. Tapi kemudian apa yang saya lakukan? Saya lakukan pertama adalah satu, diam, tenang, tidak boleh panik. Itu kuncinya. Jadi ada jedanya. Jadi saya nggak boleh terlarut pada itu kan sensasi ya. Jadi sakit itu kan sensasi yang terjadi pada tubuh ya. Sehingga saat kemudian diri kita yang mengalami sakit itu biasanya satu, apa, kita masuk ke mode fight or flight, panik. Ini kenapa? Ini kenapa? Gitu. Jadi ini saya kira menjadi salah satu kunci ya. Harus tenang. Udah saya duduk. Kemudian karena ini muter terus, saya coba pejamkan mata tapi malah pusing. Kemudian saya eh, kembali buka mata, saya harus tenang. Kemudian saya ambil satu titik. Saya ambil satu titik yang harus saya pandang. Jadi saya tidak membiarkan ini muter. Jadi saya ambil satu titik untuk saya pandang. Wah, ini berarti ini kan semacam vertigo ya, entah kenapa lah di sistem saraf saya. Tapi ini saya rasain seperti vertigo, sehingga kalau secara ilmu sujo ini yang sedang kacau, sedang chaos kan energi win ya. Karena apa? Satu, tiba-tiba kan kan bukan apa namanya, bukan sesuatu yang lama. Tiba-tiba saya belum pernah mengalami seperti ini.
Berarti ini kan awal. Kalau awal penyakit, awal gangguan itu energinya win. Ditambah lagi yang kedua vertigo, itu kan gerak, itu win. Nah, unsur win ini apa? Kalau di TCM kan unsur angin ya, apa namanya, unsur kayu ya. Jadi saya diam, saya berjaga, jaga jarak, ini sekedar sensasi, saya harus tenang. Kemudian apa yang saya lakukan? Karena ini unsurnya gerak, unsurnya angin. Saya harus langsung mengendalikan nafas. Nah, gitu. Langsung mengendalikan nafas. Jadi keluar masuknya nafas, langsung saya harus sadari. Saya mengendalikan nafas. Dengan kuncinya apa ini? Ujung lidah naik ke langit-langit. Sehingga meridian depan, meridian belakang terhubung. Jadi kalau kalau di sujud itu kan ada meridian apa yang namanya? eh, Meridian manus ya, mods ke sampai ke anus. Ini kan dari lidah ke bawah. Itu kan eh, neutro ya. Jadi langsung saya diem, saya ambil satu titik untuk saya pandang, biar saya nggak terdistraksi kemana-mana. Kemudian harus saya langsung kuasai napas dengan apa menyadari keluar masuknya napas dengan lidah di langit-langit. Ya, kemudian apa? Nah, kemudian yang berikutnya, saya langsung berpikir, ah, ini kalau chaos itu berarti kan kalau tidak kelebihan hetero, ya kelebihan homo. Kan gitu loh. Jadi kalau ini winnya yang bergerak, berarti dia pasti kelebihan apa namanya kelebihan hetero. Winnya harus disedasi. Tetapi karena saya dalam kondisi apa tidak agak jauh kalau harus mengambil spidol, mengambil magnet dan sebagainya ya, ya saya cuman mengaktifkan energi neutro dalam diri saya dengan cara apa? Dengan cara tersenyum. Senyum ini kan energinya neutro. Jadi sambil saya diam, lidah naik ke langit-langit, saya paksa untuk tersenyum. Ya, dipaksa memang harus dipaksa dengan kesadaran. Kenapa? Ya namanya orang sakit itu kan nggak enak, pasti manyun. Ya toh? Maka ini harus saya balik. Saya harus mengaktifasi energi neutro dalam diri saya melalui apa senyum. Senyum ini energinya neutro. Udah saya diam aja sampai ya lama ya, sekitar 15 ya 15 menit itu diam. Jadi ini kayak semacam smile meditation ya. Jadi kita sadar nafas, sadar senyum, dan kita nikmati prosesnya ya. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi alhamdulillah kemudian sensasi mualnya, sensasi geliyengnya, sensasi putarnya itu kemudian semakin lama semakin menurun. Tadi pagi itu sempat sempat ada tanda tanya, waduh nanti sore saya diserai Pak Nur Hadi untuk podcast Sujo. Kira-kira bisa nggak ya? Sudah Bismillah. Jadi saya tadi sempat khawatir, tiba-tiba ngedrop kenapa? Ya itu yang saya lakukan. Dan alhamdulillah setelah itu agak mereda ya, agak mereda. Kemudian karena di dekat saya cuma ada ini, ini juga biasa saya pakai pijat ini. Ini kan apa? Tanduknya sapi, tanduknya kerbau itu ya. Ini itu saya pijat langsung. Saya pijat di area sini, area dahi, area kepala ini ya. Kemudian saya sasar di area cervical. Gini ya. Kemudian ya alhamdulillah kondisinya lebih baik dan tadi kemudian jam setelah duhur tadi sekitar jam setengah dua saya paksakan untuk tidur. Saya harus tidur dulu soalnya nanti jam 4 saya harus bangun jam 3. Saya tidur tapi sebelum tidur ya saya tetap berikhtiar. Jadi karena windnya ini terlalu over energinya kan harus saya sedasi. Maka saya ambil di titik wind di apa di cakra wind di sini saya kasih warna kuning untuk mensedasi. Kemudian lawannya wind 1 sama 4 ya, 4 di cakra humidity saya kasih warna kuning juga biar imbang ya. Kemudian karena saya tadi rasakan agak agak sesek juga di sini, nggak tahu kenapa agak sesek, jantungnya agak sudah berdebar agak keras, maka di insek kelihatan ya, ini masih ada bekasnya. Tadi saya mandi lagi, ada gambar kepala smile itu ya hijau itu ya. Itu saya niatkan untuk mengaktifasi energi neutro di wilayah chest dada. Nah ini setelah saya gambar, kemudian saya tidur, ya saya tidur, pasang alarm biar nggak bablas kan gitu ya. Ya alhamdulillah tadi sebelum jam 3 sudah bangun, saya rasakan ya alhamdulillah lah sudah
sudah enak ya, sudah enak. Dan nanti benar-benar enak total. Itu prolognya dulu. Nah, kemudian tadi ya pertanyaan dari Bapak Bideska ya. Pertanyaannya adalah bahwa apakah kesembuhan Sujo itu sementara aja atau bisa permanen? Seperti yang sempat disampaikan oleh Pak Nur Hadi ya, bahwa situasi tubuh kita, badan kita itu kan jelas juga tidak mungkin permanen ya, jadi dinamis sekali. Nah, masalahnya adalah kesembuhan itu cuma sementara saja untuk mengurangi nyerinya saja, atau kemudian setelah nyerinya berkurang, nyerinya hilang, nanti kumat lagi dan seterusnya. Yang bisa saya sampaikan adalah bahwa kesembuhan itu sifatnya relatif, ya, sifatnya relatif. Sujok itu bisa dijadikan pertolongan pertama untuk mengurangi nyeri, untuk menghilangkan nyeri. Tetapi nyerinya itu di bagian mana, sakitnya itu karena apa, itu yang kemudian harus kita pelajari lebih lanjut, kita diagnosa lebih lanjut. Kenapa? Karena sakit itu kan gini, ada simptomnya, gejala-gejalanya, tapi juga ada rootnya, ada akar masalahnya. Di saat kemudian kita merasakan sakit, merasakan nyeri yang itu sebenarnya cuma sebatas simptom atau gejala-gejalanya, dan gejala-gejalanya ini kita redam, kita obati dengan teknik Sujo, maka bisa jadi gejala itu akan hilang, akan mereda atau bahkan hilang atau bahkan sembuh. Tetapi perlu kita ingat akar masalahnya di mana. Nah, gitu. Kalau akar masalahnya belum kita selesaikan, tentu saja nanti ini akan berkemungkinan kumat lagi. Sehingga semestinya apa? Pengobatan yang kita lakukan itu ya nggak bisa mutlak sembuh, ya nggak ada kata mutlak, tapi relatif stabil. Itu yang bisa saya katakan. Jadi bagaimana kita bisa melakukan pengobatan supaya menyembuhkan diri dengan hasil yang relatif stabil. Bagaimana memperoleh hasil yang relatif stabil? Seperti tadi saya katakan, satu, eh, jangan pada simptomnya atau gejala-gejalanya saja, tetapi coba telusuri akar masalahnya di mana. Saat akar masalah ketemu dan kita kerjakan di situ, maka biasanya insya Allah sesuai apa yang biasanya saya alami. Saat akar masalahnya kita sentuh, kita selesaikan, maka efek penyembuhan yang terjadi itu signifikan dalam arti relatif stabil. Ya, nah akar masalahnya itu kan kalau misalnya kita pengobatan medis ya, itu kan merujuk pada organ, bekerjanya sistem. Tapi selama ini saya berkecimpung dalam penyembuhan holistik, sebenarnya tubuh fisik ini kan yang paling akhir kena. Ya, jadi sekali lagi tubuh fisik kalau mengalami sakit itu berarti sudah paling akhir yang kena. Kenapa? Karena sebelumnya pasti bukan fisiknya, psikisnya. Makanya nggak ada yang distilahkan sebagai psikogenik, ya, penyakit yang psikogenik. Jadi seluruh penyakit yang saya tahu, gangguan kesehatan, seluruh penyakit tubuh itu selalu diawali oleh ketidaktepatan pengelolaan jiwa. Ya, karena itu di Sujo kan kita juga diajarkan tentang six key, ya, emosi apa yang mempengaruhi. Ya, jadi penyakit ini, oh ini yang kena organnya ini. Nah, organ itu menguasai emosi apa. Nah, biasanya emosi ini tidak terasa menghantam ke diri kita, ke dalam ruang batin kita, ke dalam kesadaran kita itu pelan-pelan. Karena mungkin kita sedang berkonflik, kita punya masalah apa ya, tapi kita bukannya menyelesaikan, tapi lari atau kita press ke pikiran bawah, kita press ke bawah, kita tekan ke batin bawah sadar.
Maka saat kemudian emosi itu terus-menerus menghantam diri kita, menghantam kehidupan kita, dan kita abai untuk menyelesaikannya dari akar masalah, kita lebih memilih melarikan diri, atau kemudian kita tekan ke bawah sadar, maka nanti emosi ini, energinya akan menyerang organ. Nah, gitu. Misalnya, misalnya gini, misalnya aja ya, kita sosok orang yang, misalnya saya seorang yang mungkin mudah jengkel, gampang marah, gitu ya, gampang marah, nggak cocok marah, nggak cocok marah, nggak cocok marah, gitu ya. Tanpa saya mau introspeksi diri, maka nanti yang lelah apa? Yang lelah organ liver saya, gitu. Organ liver ini lelah, gitu, ya. Ya bukan berarti organ liver lelah kemudian kita kena 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 liver dengan segala segala turunan penyakitnya ya yang berkait dengan liver itu sendiri, tidak. Tapi bisa jadi nanti jadinya pengolahan kayak kolesterolnya kena meningkat, ya, atau kemudian paling ringan itu apa, jarum jarum ya, apa, pegal-pegal tubuh itu karena emosinya. Atau misalnya yang diabetes ya, itu kan sebenarnya itu terakhir aja kena, biasanya jadi biasanya yang diabetes itu orangnya karakternya mau menangnya sendiri, mau enaknya tok, pengen enak terus, nggak mau susah, pengennya dipahami orang lain tapi nggak mau memahami orang lain. Lah, kekeliruan-kekeliruan dalam mengelola jiwa kita, mengelola kehidupan kita, itu yang akhirnya berefek apa, munculnya emosi negatif. Emosi negatif tentu disertai oleh energi negatif yang itu pada akhirnya menghantam organ kita dan pada akhirnya nanti akan menjadi sebuah penyakit. Jadi biasanya gitu, kalau saya ketemu ada yang konsul sakit ini, saya langsung mencoba menggali emosinya apa ini. Kemudian di balik emosi ini dia mengalami peristiwa apa aja dalam hidupnya, ya. Jadi sekali lagi hasil pengobatan itu memang relatif. Tetapi kalau kita ingin hasil pengobatan yang relatif stabil, yang signifikan, maka jangan hanya berfokus pada simptomnya atau gejala-gejalanya saja, tetapi coba kita telusuri sampai ke akar masalahnya. Di mana? Itu kita beri atensi, itu kita selesaikan. Nah, kalau dua-duanya ini kita lakukan, insya Allah kesembuhan yang kita peroleh itu akan signifikan dalam arti relatif stabil dan tidak kumat-kumatan, ya. Jadi itu saya punya contoh satu. Pernah ada teman ke rumah mampir ya sebelum pulang ke kota asalnya setelah kita mengadakan pertemuan. Beliau mengeluhkan apa kayak ngalami apa ya, saya medisnya nggak tahu namanya, merintis ya, jadi kayak uh, ada belenting-belenting, ada airnya merintis dan panas sekali dan gatal di area sini, di area dada. Jadi kalau ke dokter kan uh, paling diberi ini ya kayak antihistamin ya karena dianggap reaksi alergi ya, reaksi alergi. Jadi pakai salep, pakai obat, tapi terasa sangat panas, sangat gatal dan sangat tidak nyaman. Nah ini, itu memang reaksi alergi yang wujudnya macam-macam. Paling ringan itu orang Jawa bilang biduran, ya ada biduran itu kan reaksi alergi, ya atau sering bersin-bersin karena debu, itu kan reaksi alergi. Tapi apa yang ada di balik itu? Apa yang ada di balik itu? Nah, itu saya gali. Ya, pasti itu ada penyangkalan-penyangkalan dalam dirinya. Belum terima atas sesuatu, masih menyangkal terhadap pada seseorang. Jadi ada penyangkalan, dia denial atas sesuatu, ya. Sehingga kalau denialnya ini, penyangkalan-penyangkalan ini tidak dibereskan, ya, maka reaksi alergi dalam dirinya pasti akan gitu terus. Karena yang parah nanti sampai jadi autoimun, kan itu. Karena ada satu episode dalam kehidupannya atau beberapa episode ya. Karena kalau suatu peristiwa itu tidak kita selesaikan hingga tuntas, maka dia akan menjadi pola yang berulang. Akan mengalami kejadian serupa lagi, dan seterusnya. Ya. Jadi setelah saya kali ya benar, pastilah dia pasti itu diobati apapun nanti sembuh, nanti kambuh lagi. Kenapa? Ada denial masih dalam jiwanya, dalam psikisnya, ada penolakan. Ya. Tapi sebagai langkah
Nah, itu yang itu apa analisa yang saya selesaikan dengan apa ya, dengan konseling ya. Tetapi untuk mengatasi sementara saya bilang sementara, kenapa? Ya kalau akarnya dia belum bisa mengurai, nanti biasanya terulang lagi. Tapi waktu itu kemudian oh iya benar-benar kan gitu loh, sehingga dia mulai bocor alis, dia cerita ya penyakalannya kenapa ya, lumayan lah dia bisa, yang tadinya dia menutup diri nggak mau mengakui kan mulai mengakui. Tapi waktu itu kemudian saya eh, kasih magnet aja, kasih magnet ya. Karena reaksi alergi itu berkaitan dengan organ paru-paru ya. Waktu itu eh, agar mudah, karena di tangannya juga dia kayak gitu, ada kayak eksim juga gitu kan. Itu kan juga reaksi alergi juga. Sehingga kemudian waktu itu saya putuskan, nah ini pakai magnet aja lah, gampang deh. Saya kasih 2 magnet, saya pasang di mana? Nah, tinggal masangnya gini, paru-paru itu kan termasuk apa? Drainase ya. Drainase. Ya, saya pasang di kuku kaki ya. Karena kan ini kalau 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 nail terapi itu kan jari kelingking ini energinya Win. Kemudian jari manis ini apa ya? Hotness ya. Kemudian jari telunjuk ini heat. Jadi Win, ini apa namanya? Hotness, ini heat. Ya, berarti lawannya Win humidity, lawannya hotness yang kanan ini coldness ya. Kemudian yang jari telunjuk kiri ini kan heat ya, berarti lawannya yang jari telunjuk kanan adalah apa? Dryness ya. Tapi karena organnya paru-paru, maka paru-paru itu organ apa? Organ yin. Berarti nanti terapinya dilakukan di jari kaki. Sehingga jari telunjuk telunjuk kaki kanan saya suruh kasih, saya pakai magnet cakra. Saya sedasi, kemudian sebagai imbangannya di jari telunjuk kaki kiri saya berikan magnet juga untuk tonifikasi di hipnya. Ya, saya suruh pasang langsung sambil ngobrol gini. Ya, alhamdulillah rasa panasnya, kemudian rasa apa namanya tadi gatelnya itu berkurang secara signifikan selama kita ngobrol ya. Dia kan main ke rumah kan. Jadi ya udah pulang itu saya suruh bawa. Nah, nanti kalau misalnya kumat ini. Tapi ya itu tadi, saat akar masalahnya belum terselesaikan, maka biasanya akan berulang ya. Jadi saya kira itu jawaban atas pertanyaan tadi. Apakah kesembuhannya sementara ataukah permanen? Saya kira gitu Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang mau sharing atau ada yang mau kita Mau nanya, diskusikan? Pak. Ya, Nanya, monggo, Pak. Kalau monggo. misalnya kita sudah tahu penyebabnya apa, tapi kan biasanya ada tambahan gejala. Apakah kita cukup terapi gejala apa penyebabnya aja atau sekaligus sama gejalanya, Pak? Oh ya, ya itu tadi dua-duanya, gejalanya itu kan yang tampak di permukaan ya, yang paling jelas yaitu kita terapi. Kemudian apa namanya, akarnya ya kita terapi juga. Jadi kalau misalnya kita pakai paradigmanya Sujo, nah, kita cukup menerapi ini emosi apa sih yang sering muncul. Nah, kita lihat petanya. Oh, emosi ini di mana? Di jari. Nanti dicari. Nah, itu yang kita terapi ya. Jadi misalnya, oh ini ada apa namanya? Panic attack. Dia sering mengalami panic attack atau mengalami GERD. Nah, GERD itu kan karena anxiety, kecemasan gitu. Jadi nanti bisa dilihat, oh kalau panic attack di sini ada emosi feel, ketakutan. Nah, di sini kita bisa bisa terapi juga dengan pakai warna, gitu. Kita beri warna biru, kita kita kecilkan, atau di sini bisa kita suruh twist kan gitu. Atau kalau misalnya ada GERD, ada apa biasanya ya, orang sakit mah itu ya, ada mah, ada GERD, macam-macam ya terkait dengan lambung. Itu biasanya kan emosinya kecemasan kan, ada kekhawatiran ya, ada kekhawatiran mikir apa belum ketemu solusinya, khawatir. Nah itu kita bisa terapi di sini juga emosinya, anxiety kan gitu ya. Jadi nanti bisa dilihat lagi di peta jarinya. Ya. Saya nggak bisa tampilkan, saya nggak nyiapkan modul soalnya, nggak nyiapkan gambar. Tapi nanti bisa kita terapi. Saya nggak hafal ini kan banyak sekali emosinya ini, saya nggak hafal satu persatu. Biasanya kalau saya nggak hafal ya saya lihat, oh emosi ini petanya di sini, emosi ini petanya di sini. Nah, gitu ya. Saya kira gitu Bu ya. Dua-duanya
gejalanya ya harus, karena gejala ini yang paling 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 muncul, paling kelihatan, baru akarnya mana. Nah, gitu. Makanya yang disebut penyembuhan holistik itu kan bukan hanya pada aspek fisik, aspek body, tapi di situ ada aspek energinya, ada aspek mental emosionalnya, ada aspek intelektualnya, kemudian ada aspek spiritualnya. Jadi holistik itu kan menyeluruh. Itu yang dinamakan penyembuhan holistik kan itu. Nah, kalau di Sujok saya melihat memang holistik ya. Jadi kalau Bapak Ibu belajar lebih detail kayak Pak Harisa itu wow, paham banget. Jadi kalau saya belum sampai seperti itu ya. Jadi makanya saya combine ya. Sujo ini sebagai alat yang sangat membantu ya. Saya kira gitu. Monggo yang lain kalau mau sharing Ya, boleh loh ya. Saya malah senang izin dapat ilmu. izin Pak Bagus. Ya, Ya, ini menarik sekali ya dari penjelasannya. Jadi sebetulnya ini yang saya cari ya dari teknik sujok ini. Jadi saya itu sebelum mengenal teknik sujok, saya juga punya basic di hipnoterapi, Pak. oh ya. Jadi kalau Bapak tadi terangkan tentang apa akar masalah, itu ya Mm-mm. di hipnoterapi diajarkan ya. Ya, ya, Dan kemudian saya juga pernah belajar tentang EFT, ya, EFT dan ESFT. Di sana ya, juga ada holistik. Tapi begitu ketemu teknik sujok, ini menurut saya ini yang paling menarik gitu. Karena teknik sujok ini lebih ke fisik itu lebih apa? Lebih langsung detail. terasa gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Detail gitu kan. Kemudian kita juga tidak mesti menghafal titik-titik yang terlalu banyak dan rumit Rumit ya, kadang-kala ya, kan ya, ya. itu. Nah, Betul, betul. itu yang unik dari sujok ini. Nah, ya alhamdulillah tadi Bapak sudah menjelaskan tentang teknik holistik. Sebenarnya itu yang sedang saya combine gitu sekarang ini ya. Dari teknik sujok itu kok kenapa yang sudah-sudah dari pengalaman itu ini kekambuhannya itu kok cepat gitu. Hari ini ada orang yang sakit gigi coba saya terapi dengan teknik sujok, tapi besoknya dia kambuh lagi gitu kan. Nah, berarti kan ada kemungkinan ini ada sesuatu ya di balik sakit giginya itu kan yang harus ditemukan barangkali begitu Pak Bagus ya. Iya, benar Pak, benar Pak, benar. Ya, Nah, ya ini terima kasihlah penjelasannya mudah-mudahan ini jadi ya intinya beginilah semua pembelajar ya harus banyak banyak uji coba juga gitu. iya, Banyak uji betul. coba. Jadi kalau di EFT itu ada istilah EFT for everything, berarti sujok juga sama lah. Sujok for Oh iya, everything. Apa benar. aja Ah, lakukan aja gitu. Masalah iya, hasil nanti kan juga akan terlihat sendirilah. Itu iya. saja barangkali. Terima kasih Pak Bagus. Baik, terima kasih masukannya luar biasa ini Bapak Abideska ini ya. Ya, seperti itu memang ya. Jadi kalau biasanya kalau sakit gigi, mohon maaf ya, mohon maaf. Kalau sakit gigi itu biasanya eh, sering marah, termasuk sering marah ya. Jadi sering jengkel. Itu biasanya tersimpan di sini, di gigi ya. Sehingga kadang kan ada orang yang kalau tidur tuh gesekan giginya. Itu dia menyimpan sesuatu, menyimpan sesuatu. Jadi seperti itu ya. Oke, terima kasih sharingnya Pak Abu Deska, luar biasa ya. Oke, ini ada Pak, kalau kanker usus bagaimana ya? Wah, ini berat ini kanker usus ya. Satu, untuk cancer itu yang saya temukan selama ini ada kebencian yang sangat ya, ada kebencian yang sangat ya. Jadi saya lihat cancernya aja nanti oh posisinya nanti pakai pakai kita bisa upayakan di korespondensi ya. Tapi untuk cancernya sendiri biasanya latar belakang psikisnya, kejiwaannya itu ada suatu kebencian yang sangat. Jadi cancer itu kan selnya itu kan balelo. Jadi dia eh, nyeleneh, istilahnya kalau bahasa Jawa itu nyeleneh ya. Jadi ada sel yang nyeleneh itu, dia memakan sekitarnya. Jadi itu ada ada kebencian yang sangat setahu saya selama ini. Sehingga apa? Sehingga harus harus memperbanyak, menguatkan jiwa yang welas asih, banyak-banyak senyum ya. Makanya kalau bisa yang tidak bernyawa atau vegetarian. Nah, kalau masalahnya di
Usus bagaimana? Nah, ususnya ya namanya penyakit ya yang kita eh, bisa lakukan adalah mengupayakan. Hasilnya terserah Tuhan ya, terserah Allah aja. Tapi kalau posisi apa namanya, posisi korespondensinya kan di sini ya. Jadi usus tuh mulai mulai sini, mulai sini, ini nggak kelihatan ya. Nanti dilihat ya, dicari di gambar ya, di Google ada korespondensi untuk usus. Nah, itu nanti kita bisa berikan warna hijau atau warna biru ya. Misalnya warna hijau atau warna biru untuk untuk eh, di daerah usus. Jadi niatkan aja untuk kemudian menyembuhkan kansernya. Tapi yang perlu di difokuskan lagi, diberi atensi lebih adalah psikisnya. Kalau bisa ya digali lagi ada masalah apa biar dia bisa cerita ya, sehingga kita nanti juga bisa membantu ya. Kan ada itu emosi kebencian, nanti dilihat juga di jarinya ya. Nah, kalau kemudian kita upayakan pakai twist yang bisa aja karena perut ini di daerah apa namanya, di daerah bawah ya, kita bisa pakai twist twist diafragma kiri kanan, atau kita juga bisa pakai, jadi kan kalau tubuh ini kan atas ini apa, neutro ya, ini neutro, ini hetero, perut umum ya. Kalau kita pakai tangan, jari telunjuk ini jari hetero, neutro, homo, neutro. Jadi perut adalah homo. Jadi kita bisa sering-sering melakukan twist di jari manis ya, di jari manis ya. Kita niatkan untuk apa namanya, mengecilkan apa itu, ini untuk meredakan, melenyapkan, melemahkan kansernya. Itu kita bisa lakukan twist pada jari manis dengan arah kemana? Kalau sedasi keluar atau ke dalam? Sedasi kan ke dalam ya, sedasi ke dalam ya. Keluar ini apa namanya, memperkuat tonik. Kalau sedasi ke dalam berarti apa, jarinya, jari ini kita pegang, kita putar ke arah kelingking. Nah ini kan, ini ya, nah, kan tangannya ke dalam, berarti putar jarinya keluar, itu untuk sedasi. Nanti lakukan prosedur twistnya seperti itu, diulangi aja setiap hari ya. Mudah-mudahan ada kemajuan lah ya. Tapi memang harus harus rutin ya, karena selama ini pengalaman saya, musuh terbesar kita adalah malas ya. Oh, sudah tahu caranya gini tapi malas nerapi ya. Termasuk diri saya sendiri. Itu saya sakit, oh iya saya tahu terapinya kayak gini. Tapi cuma sekali ya, habis itu males. Nah, ini ya enggak bagus ya. Karena musuh terbesar kita siapa ya? Diri kita sendiri, apa? Males. Padahal kalau penyakit itu memang sifatnya sudah masif ya, apalagi degeneratif, apalagi kalau sindrom metabolik, ya, itu kan berarti tidak terjadi tiba-tiba, pasti ada proses lama yang panjang ya, sehingga pengobatan pun dengan pakai sucuk atau pakai apapun ya harus rutin ya. Kalau pakai sucuk katanya Madam siapa, Bu Pindar Kaur yang dari India itu, ya minimal 15 hari berturut-turut kita harus rutin, jangan sampai bolong gitu. Nah, itu kita lakukan terus ya. Saya kira begitu. Coba saya cek kolom chat. Gondok. Oh, gondok. Gondok itu kan di sini ya. Kelenjarnya di sini ya. Nah, itu bisa kalau kelenjar-kelenjar di daerah sini, saya sarankan eh, bisa kita lakukan upaya ini, twist kalau memungkinkan. Kalau memungkinkan kita lakukan twist ya. Entah pakai arah atas bawah yang rhomboid, kiri kanan, atau yang square ya. Nah, itu dicari pakai twist kan. Sudah tahu ya, twist sering kita ulas ya, kita pakai twist. Atau kemudian kita bisa memijat di area sini, kan korespondensinya gondok. Itu kan di sini, di bawah kepala, di leher ya. Jadi ini ruas pertama. Nah, di daerah sini ini kita pijet aja. Terserah mau pakai pakai apa. Saya tuh sejak punya ini enak. Jadi ada dua macam, ini juga bisa kita gunakan pijet ya. Daerah jantung tadi saya
Pijetnya pakai ini. Kalau gondok daerah sini ya, ini kita bisa pijet ya, kita stimulir ya, ini ya, setiap hari dilakukan setiap hari. Atau kemudian kita beri warna biru ya, kita beri warna biru. Makanya orang dulu, kalau saya ingat waktu kecil dulu, kalau gondongan ya, gondongan itu kan dikasih belawu ya, namanya zaman dulu itu ada yang namanya belawu. Nggak tahu belawu itu apa, itu warnanya kan biru ya, kan diteplokkan, dioleskan di sini ya. Jadi ini area korespondensinya daerah sini, daerah leher, kita bisa beri warna biru, kita pijit-pijit dulu 3 menit gitu ya, kemudian kita beri area warna biru ya, kemudian bisa membantu. Dicoba saja, dicoba saja Pak, kalau ya. autoimun itu kan sebenarnya macam-macam ya, Pak. Berarti Iya kita betul. sebutkan autoimun sama yang sesuai dengan dia yang nyerang apanya gitu ya, Pak ya. Iya, iya betul, betul. Jadi autoimun macam-macam, ada yang kena ke sendinya kan gitu loh, macam-macam. Jadi itu di apa? Diupayakan diterapi sesuai kasusnya. Nah, yang saya bilang tadi kan, yang dibalik itu ya, yang dibalik itu biasanya loh ya, biasanya itu ada denial, ada penyangkalan ya. Jadi eh, bisa diberi perhatian, bisa diberi perhatian. Ada penyangkalan apa sih? Ya, kalau penyangkalannya ini nggak kita beri perhatian, nggak kita selesaikan ya, nanti malah parah autoimunnya. Biasanya ya, biasanya. Bukan mutlak seperti itu loh ya. Saya tidak mengatakan pasti ini ada ini denial, enggak juga. Tapi biasanya yang berkaitan dengan imunitas itu problem fisiknya adalah penyangkalan. Ya, seperti itu. Untuk pasien hipertensi, apakah bisa sembuh dan lepas obat? Teknik apa yang dia? Oh bisa. Hipertensi. Nah, hipertensi itu eh, kalau kalau paling efektif ya, kalau menurut saya hipertensi paling efektif. Coba aja pakai magnet ya, magnet cakra. Tahu kan magnet cakra ya? Cakra itu sebentar saya cari. Yang gini kelihatannya mana kameranya? Ini magnet cakra ya, ya ini magnet cakra. Nah, ini kalau pakai magnet cakra berarti untuk kasus hipertensi itu yang kita sedasi adalah cakra hotness. Jadi letaknya di sini. Nah, di ibu jari ujung ini kita tempel dengan warna kuning yang di atas. Ya, jadi kalau kalau magnet cakra, seluruh magnet itu arah energinya geraknya dari utara ke selatan. Utara itu dengan simbol warna putih, selatan dengan simbol warna kuning. Jadi kalau kita mau mensedasi, berarti yang nempel di kulit itu harus yang warna putih. Jadi kita tempel di sini untuk cakra hotness-nya. Ini kita sedasi, kemudian untuk cakra coldness sebagai aksialnya itu di antara jari tengah dan jari manis. Itu kita tonik. Jadi nanti nempelnya gini. Ya, jadi nempelnya gini. Warna putihnya yang di atas, ya. Itu pakai itu aja. Salah satunya itu, ya. Nah, kemudian yang bisa saya anjurkan selalu adalah bagi Bapak Ibu yang memang memiliki gangguan penyakit yang sudah lama, ataupun yang masih baru, ataupun kita yang masih diberikan kesehatan, jangan lupa untuk melakukan gimnastik twist ya. Senam twist itu rutinkan tiap hari. Apalagi yang lagi sakit, lakukan sehari 3 kali ya. Dengan niat apa ya? Sudah, kalau memang kita sedang ada gangguan penyakit, gangguan fisik, sebelum melakukan senamnya, kita intensikan untuk sakit yang kita alami, kemudian lakukan aja ya, sehari 3 kali ya, sehari 3 kali itu sangat efektif ya, sangat efektif.
Jadi kita harus memperbanyak gerak. Kenapa? Seperti kita ketahui misalnya kayak gini, jaringan limfatik tubuh itu nggak punya pompa. Kalau darah kan ada pompanya ya, tapi jaringan limfatik tubuh yang dia mengangkut macam-macam itu ya, itu kan dia nggak punya pompa. Yang letaknya di sini, di ketiak, di selangkangan, itu kan dia nggak punya pompa. Sehingga kita bisa mengupayakan menggerakkannya, mengalirkan lewat senam ya. Lakukan itu 3 kali sehari, apalagi lagi sakit jangan males. Pak nggak bisa berdiri, ya sudah sebisanya duduk, duduk aja. Nah, itu, duduk aja nggak apa-apa. Pak, geraknya terbatas ya sudah sebisanya gerak yang apa? Kalau bisanya gini-gini aja, gerakan tangan aja ya itu dilakukan. Tetapi ada tambahnya kalau bagi saya ya. Tambahnya apa? Eh, Beri atensi pada gerak. Jadi misalnya memberi atensi bagaimana? Atensi itu kan perhatian. Ya. Jadi mata kita itu harus ikut. Jangan matanya ke depan, gerakannya gini, matanya ke depan. Jangan. Tapi kita ikuti gerakan kita. Gerakan tangan misalnya ke bawah. Nah, diikuti. Misalnya ke belakang. Ya, mata kita memandang ke belakang sepol-polnya. Itu cara memberi atensi. Ya. Gitu. Beri atensi. Nanti akan lebih terasa efeknya. Ya. Untuk yang darah tinggi, hipertensi gitu ya. Apa ini? Risi Tabib, Oh iya, monggo silakan. ya, izin bertanya. Sebelumnya, Ya, kenapa saya Nisa, domisili Tangerang Kota. ya. Sebelumnya saya baru tahu sujud ini dari sini. Nggak tahu itu sujud itu apa sebelumnya. Kalau untuk penanganan anyang-anyangan itu yang seperti apa ya Tabib ya? Oh ya, anyang-anyangan ya. Anyang-anyangan itu kan kita pipis, kita berkemih, buang air kecil tidak tuntas ya. Nah, itu karena ada. Nah, caranya mudah. Ini saya pernah punya punya teman yang gitu laporan. Mas, saya anyang-anyangan gimana? Oke, siap gitu ya. Nah, untuk korespondensi apa alat vital ini sebenarnya gini ya tangannya ya. Tapi nggak kelihatan kesulitan bentuknya. Saya gini ya. Ini areanya di sini, di antara apa namanya jari tengah sama jari manis. Nah, di sini ya, di sini. Sehingga ini kita bisa urut urut ke bawah. Jadi Mbak, biar kita cetok. Nah, ini kita urut ke bawah gini untuk anyang-anyang. Nah, kita urut ke bawah biasakan ya. Kita urut ke bawah. Kalau misalnya terasa sakit atau kalau memang mau lebih detail bisa pakai probe ya. Pakai probe. Kita cari titik yang tersakit. Nah, nah itu biasanya pusat sakitnya di situ. Nah, kita tekan aja kira-kira 3 menit. Ya, setel timer di HP biar presisi 3 menit. Nah, itu bisa kita urut ya. Kemudian kita berikan warna merah. Iya. Nah, ini di sini kita berikan warna merah, bundar gitu aja, lingkaran ya. Di sini kita berikan warna merah. Nah, kayak gini ya. Nah, insya Allah nanti beres, insya Allah ya. Karena ada pengalaman juga seperti itu. Ya, saya kira jelas ya. Jelas insya Oke, Allah Tabib. Dilakukannya kenapa? kira-kira berapa lama ya Tabib? Dilakukannya dalam durasi waktu berapa lama? Oh, kalau pijitnya, kalau ngurutnya itu sekali ngurut kan sekitar 1 sampai 3 menitan ya. Nanti bisa diulang-ulang sehari. Nggak apa-apa, berapa kali pun nggak masalah, nggak ada efek negatifnya. Kalau warna saya sarankan minimal warna itu bertahan 6 jam ya, 6 jam minimal ya. Jadi pakai eh, di Sujo ada produknya ya, yang spidol untuk warna atau boleh cari di luar. Kalau saya sendiri pakai ini ya. Saya pakai ini karena water base ya, dia terbuat dari elemen air, apa bahan air, jadi tidak tidak menyebabkan iritasi ataupun alergi dan cukup bertahan lama. Jadi untuk pemakaian warna usahakan minimal 6 jam ya. Atau kalau malam waktunya sudah bersih, sudah bersuci terus mau tidur itu bisa dikasih warna kan sampai pagi kan gitu ya. Saya kira gitu ya. Ya, Tabib. Syukuran Cukup jelas Tabib. ya. Cukup Oke. jelas insya Allah. Ya. Apa ini? Pelemahan hati, apakah bisa diterapi dengan sujo? Bisa. Pelemahan hati itu kan apa ya? Fatty liver ya. Fatty liver itu sama. Kalau misalnya punya magnet, pakai magnet.
Tapi kalau nggak punya, pakai spidol aja. Jadi eh, pakai spidol aja. Di Berarti kan livernya itu kan win ya, win. Sama kayak yang tadi saya terangkan di awal. Di sini kasih warna kuning ya. Jadi untuk mensedasi windnya. Kemudian di sini, jadi ini antara pangkal jari tengah sama jari manis, kita tarik garis lurus ke bawah ke sini yang ada kayak V-nya ini ya. Itu kita bagi dua. Kemudian separuhnya kita bagi dua lagi. Nah, di sini jadi ini kan kita bagi dua di sini ya. Kemudian antara ini kita bagi dua lagi di sini. Ini posisi cakra humidity. Ini juga kita beri warna kuning. Jadi di sini kuning, kemudian di sini kuning untuk mensedasi livernya, untuk fatty livernya ya. Atau kemudian kita juga bisa memijat liver itu area korespondensinya. Ini tangan kiri ya, coba perhatikan tangan kiri saya. Itu di sini. Nah, di daerah sini ini ada segitiga gini. Ini juga bisa diberi warna kuning ya. Ini bisa kita urut. Urut aja kalau saya pakai ini. Nah, kita pijat aja. Nah, gini ya. Atau kalau pakai yang lebih kecil, pakai apa? Pakai insek. Ini insek tangan kiri ya, jari telunjuk ya. Liver itu di bagian mana? Di bagian rongga perut kanan. Berarti apa? Ini kepala, ini dada, ini perut. Perut kanan mana daerah sini? Nah, ini bisa dipijit. Nah, ini dipijit. Beri warna kuning juga bisa. Jadi banyak cara. Nah, kalau kemudian eh, batu empedu seperti apa? Nah, batu empedu itu kan posisinya hampir 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 apa namanya? Dempet sama liver. Dia kan nempel kayak di livernya itu. Jadi kalau liver ini batu empedunya di sini. Sama, ini kita urut-urut aja. Ya, diurut-urut kasih warna kuning. Sama. Jadi itu kan satu satu energi. Jadi empedu sama liver itu kan satu satu ya satu kesatuan gitu ya. Satu satu tipe energi, satu elemen energi energi wind. Jadi terapinya sama. Daerah sini juga empedu ya. Bisa ya. Atau kalau punya moksa, saya di luar sih. Moksa bisa pakai moksa batang yang tanpa asap itu dibakar, kemudian di daerah empedu, di daerah sini kita panasi. Ya, kita panasi. Ya, dengan niat apa? Dengan niat agar batu empedunya dia hancur. Gitu ya. Bisa dicoba. Iya, siapa yang bertanya? Oh, enggak ada. Saya baca chatnya dulu ya. Kurang dengar yang orang lansia. Kurang dengar orang lansia. Gimana ya Pak terapinya dan telinga congean. Nah, telinga itu kan ada organ dari yang menguasai adalah Indah. coldness ya, coldness. Nah, kalau telinga gampang aja, telinga pakai korespondensi aja lah paling 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 gampang ya. Ini kan kepala nih. Nah, tinggal telinganya di mana? Nah, di sini cari titik yang yang paling sakit, telinga kanan atau telinga kiri. Nah, ini kita pijet aja. Gini. Gini kan. Kalau paling sakit mana? Ini pijet 3 menit. Di sini juga. Gitu ya. Atau kemudian ini kan yang menguasai apa? Yang menguasai karena lansia ya, karena lansia ya. Iya. Yang menguasai kan energinya apa telinga? Energinya coldness. Jadi kayak hipertensi tadi. Kita bisa lakukan di sini kasih warna biru. Cakra coldnessnya kasih warna biru. Ya, kemudian cakra apa ini? Hotness ya. Hotnessnya juga kasih warna biru. Itu untuk masalah pendengaran ya. Seperti itu. Sama kurangi makan asin ya. Jangan asin-asin makannya. Apalagi nih. Tabib, izin bertanya lagi boleh? Oh iya ya, siap-siap boleh boleh. Oh. Itu fungsinya apa? Pemberian warna pada sujok itu untuk apa ya, Tabib? Oh Apakah ya, untuk sebagai alat bantu aja atau ada kandungan tertentu di dalam pewarnaan si ya, sujok tersebut? ya. Secara singkat gini, setiap warna punya vibrasi tersendiri. Ya, setiap warna punya vibrasi tersendiri. Jadi gampangnya gini, saya beri ilustrasi gini. Kenapa kok kendaraan bermotor itu lampu belakangnya wajib merah kan gitu ya? Ya, kenapa kok wajib merah? Karena warna merah itu frekuensi getarnya pendek sehingga sangat jelas terlihat meskipun dari jarak jauh.
Kenapa kok lampu depan itu kuning? Nah, itu ada pertimbangan sainsnya. Nah, begitu juga dengan warna-warna. Setiap warna itu memiliki frekuensi tertentu. Nah, pada sujok itu berawal dari tree origin. Tree origin itu ada 4 energinya. Ya, tree origin ada 4 energinya. Kalau kita mengenal TCM, yang paling umum kan orang tahu tentang yin sama yang. Yin sama yang. Jadi panas dingin, terang gelap gitu ya. Kalau yin itu kan dingin, gelap, yang itu panas, terang ya. Itu kan cuma 2 unsur saja. Nah, pada sujok sebenarnya bukan hanya 2 unsur itu saja. Jadi elemen dasar alam semesta ini terdiri dari 4 force ya, 4 energi dasar, yaitu Neuto. Neuto itu warnanya hitam. Nah, Neuto itu warnanya hitam ya. Kemudian dari warna hitam ini kemudian dia memisah, berpencar. Satu jadi yang namanya yang, atau dalam bahasa sujok itu namanya hetero, itu warnanya merah. Jadi energinya itu terwakili oleh frekuensi getar merah. Kemudian yang merah ini tidak dibiarkan terpisah, tapi dia dikembalikan ke asalnya. Maka ada energi yang namanya yin, atau dalam bahasa sujok itu istilahnya adalah homo. Homo warnanya apa? Homo warnanya biru. Nah, gitu ya. Nah, kemudian merah kalau kelebihan ya sakit, biru kalau kelebihan ya sakit. Ada ketidakseimbangan energi. Baik lebih ataupun kurang, itu sama-sama akan menyebabkan gangguan, akan menyebabkan chaos. Ya. Sehingga apa? Harus diseimbangkan. Diseimbangkan dalam arti bukan ditiadakan. Ya, diseimbangkan itu bukan berarti ditiadakan. Jadi kalau lebih ya dikurangi, itu yang dalam bahasa saya tadi dinamakan sedasi. Oh, ini energinya kurang, disedasi. Kemudian kalau kurang ditambahi, itu namanya diperkuat, dikuatkan, ditonifikasi. Nah, karena prinsip keseimbangan ini bukan meniadakan, tapi menambah yang kurang dan mengurangi yang lebih, maka ada unsur energi ketiga, yaitu energi hetero. Warnanya hijau. Dia berfungsi untuk menjaga agar apa? Hetero ya tetap ada hetero, homo ya tetap ada homo. Itu dasarnya. Jadi sebenarnya kita terapi bisa pakai ini. Jadi kalau berarti misalnya anyang-anyangan kan berkemisnya nggak lancar itu. Ada apa namanya? Ada hambatan ya. Berarti energinya apa yang terjadi di situ? Kebanyakan homo. Jadi dia mengecil, mengeras, menghambat, blocking. Maka biar dia lancar, kita beri hetero pakai warna merah. Ya, paham ya? Jadi bukan hanya simbol, tapi memang ini punya frekuensi getar yang sesuai dengan elemen energi alam. Nah, kemudian dari yang 4 unsur utama ini, kemudian bisa di breakdown lagi, kemudian menjadi 6 key, menjadi 6 elemen energi. Kalau di TCM kan kita cuma kenal 5, katla, kayu, air, katla, kayu, air, Tanah, 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 logam sama logam api. air. Logam air ya, api itu ya katla ya. Nah, kalau di sujok unsur 5 energi ini tidak imbang, tidak balance karena saling mematikan. Berarti harus ada satu unsur yang mengontrol. Maka kalau di TCM itu unsur api ya cuma api aja. Tapi di sujok menurut risetnya Prof. Pakjewo ini penerjemahan kitabnya itu keliru. Ya. Jadi pada unsur api itu ada api tubuh, ada api yang besar, apinya matahari. Sehingga unsur api pada sujok itu ternyata ada 2. Makanya di TCM kalau api itu kan ada perikardium, ada triple warmer ya, ada jantung, ada usus kecil. Nah itu kan berarti ada 4 organ, sedangkan yang lainnya 2 organ. Ternyata kalau di sujok api ini ada 2, api kecil, tubuh kecil sama api besar, matahari yang mengontrol. Sehingga pada sujok untuk api itu ada yang namanya heat itu merah, kemudian ada yang namanya hotness. Hotness itu orange, ya. Jadi organnya brain sama spinal cord, tulang belakang. Jadi kalau dari 4 tadi jadi 6 key itu ada wind, ya. Kemudian ada heat, ada hotness, kemudian ada humidity, kuning,
kemudian ada dryness, coklat, dan ada coldness. Masing-masing elemen energi ada organnya. Ya, jadi misalnya wind organnya apa? Organnya liver sama empedu. Humidity organnya apa? Organnya lambung sama pankreas. Nah, gitu. Nah, masing-masing organ punya jam aktif. Misalnya jam aktifnya paru-paru itu jam 3 pagi sampai jam 5 sore. Nah, masing-masing energi juga ada emosinya. Jadi lengkap sekali, ya. Jadi itu analisa dari sistem energinya dari satu ini saja ada apa namanya organ yin-nya apa, organ yang-nya apa, jam aktifnya bagaimana, untuk sense organnya apa, ya, kemudian rasanya bagaimana, ini usia berapa, mendominasi usia berapa, itu lengkap, ya. Jadi gambaran singkatnya seperti itu. Jadi kalau mau lebih detail ikut saja yang shortcuts-nya yang program Ramadan, ya, nanti insya Allah itu kan langsung aplikatif ya, karena katakanlah nanti saya juga ikut ngisi di situ untuk twist. Biasanya kan 3 jam pembelajarannya ya, yang dasar ya. Nah, tapi ini kita pampatkan di 1 jam dari programnya Sujo Indonesia. Jadi lebih ke aplikatifnya. Sehingga nanti kita punya gambaran awal, oh ternyata Sujo kayak gini. Nah, nanti kalau masih kurang puas, nah, ikut yang Sujo Akademi gitu ya. Bisa dipahami ya, ini gambaran awal aja secara garis besar seperti itu ya. Oke, luar biasa. Agak kerasa Pak Bagus, ini waktunya udah habis ternyata. Iya, mohon maaf masih banyak yang belum terjawab ya. Mohon maaf waktunya. Oke, terima kasih Pak Bagus, terima kasih buat Bapak Ibu. Mohon maaf ini waktunya udah habis, udah jam 5 lebih 6 menit. Buat Bapak Ibu yang baru, tadi saya lihat ada yang baru belajar sujok, tahu sujok. Nah, nanti Bapak Ibu bisa dikunjungi sosmed kita, kalau di YouTube namanya Sujok TV, tapi kalau sosmed yang lain seperti FB, Instagram, TikTok namanya Sujok Indonesia. Jadi buat Bapak Ibu bisa dicek sosmed-sosmed kita yang lain. Atau bisa langsung ke sujokaja.com. Nah, di sujokaja.com itu Bapak Ibu nanti ada di situ ada beberapa teknik untuk cara menterapinya bagaimana ya. Nah, dan kabar baiknya buat yang baru belajar, pengen, oh saya tanggung nih pengen belajar lebih banyak terkait sujok itu apa aja nih selain twist tadi yang disampaikan tentang warna, bisa ikut Bapak Ibu terkait dengan kelas sujok spesial Ramadan ya. Nah, saya share di Zoom. Kelihatan ya? Ini saya langsung dari nah, di sini ada 12 pembicara, di sini ada Pak Bagus, ada Dr. Endang, ada Bu Endang ya dari apa namanya kampus Telkom, ada Pak Fitri, ada Pak Hirija, ada Pak James, ada Bu Libina, ada Om Hening, beliau adalah direktur dan founder Mahkota Dewa, ada Pak Nopian dan Pak siapa ini? Pak Samuel. Di sini juga ada yang dari NTB ya. Di sini ada juga Pak Wartono dan juga Pak Bagja. Jadi buat Bapak Ibu sekalian bisa ikut kelas-kelas ini spesial Ramadan. 12 kali pertemuan, 12 pembicara, dan 12 materi yang berbeda. Ini hanya 197.000 untuk hari ini sampai hari Sabtu besok. Jadi buat Bapak Ibu ikuti kelas ini, buat saudara, buat teman-teman, ataupun buat kenalannya bisa ikut kelas ini. Dan juga nanti berkesempatan karena kita akan buka door prize nanti di kelas tersebut untuk orang yang ikut program Ramadan, nanti berkesempatan mendapatkan kelas Sujok Academy selama 3 bulan. Nah, nilainya kurang lebih 2.500.000 ya untuk ikut kelas Sujok Academy. Itu nanti free untuk orang yang beruntung, tapi syaratnya ikut kelas spesial Ramadan ini. Mungkin itu informasi buat Bapak Ibu, dan kalau Bapak Ibu tadi yang baru pengen tahu tentang buku-buku alat-alat sujok seperti yang di belakang saya ini ya, ada buku-buku dan alat-alat sujok bisa dimanfaatkan. Terakhir mungkin ada closing statement dari Pak Bagus sebelum kita tutup acara ini, Pak. Dipersilakan. Oke, baik teman-teman semua. Apapun yang kita pelajari, semakin kita belajar, semakin banyak yang belum kita ketahui. Tapi satu kesimpulan, kita belajar apapun adalah dalam rangka menyaksikan kemahaannya. Dan salah satu bagian kecil dari kemahaannya itu saya temukan di Sujo. Kita diberi bekal obat untuk diri kita sendiri di saat kita sedang diberi anugerah sakit. Jadi belajarlah, dan upayakan saja apa yang terbaik yang bisa kita upayakan, sedangkan hasilnya pasrahkan padanya.
Saya kira begitu, Bapak Ibu semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bagus. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah hadir pada kesempatan sore ini. Dan insya Allah kita nanti ketemu lagi di hari Kamis yang akan datang. Kita akan sharing dengan Bapak Ibu. Dan kami tunggu kehadiran di kelas-kelas kami yang lainnya. Saya Nur Hadi dari tim Sujud undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.